pagi adik-adik sekalian. Pagi. Oke, kakak ulangi ya. Kalau kakak bilang nanti selamat pagi, maka adik-adik harus menjawab pagi, 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 semangat. Oke, mengerti? Mengerti. Oke, kakak ulangi lagi ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, 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 semangat. Oke, nah pertama-tama adik-adik di sini kami kakak-kakak dari Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng akan membawakan penyuluhan tentang materi adik-adik bisa lihat di layar monitor di depan, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Terlebih khususnya adik-adik di sini nanti di lingkungan sekolah. Nah, sebelum lanjut untuk menjelaskan adik-adik, di sini kakak-kakak akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Supaya nanti adik-adik nanti bisa tahu nama dari kakak-kakak sekalian, agar menghindari pertanyaan adik-adik tentang kira-kira siapa kakak di depan tadi ya? Atau siapa sudah namanya itu? Oke, untuk mempersingkat waktu adik-adik, kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Kristi Hagia. Adik-adik sekalian bisa panggil saya Kakak Putri karena saya berasal dari Ngor. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi. Perkenalkan, nama pacar kakak Anjela Lewati. Adik-adik bisa panggil kakak Zia saja. Baik, selamat pagi adik-adik. Pagi. Semangat. Selamat pagi adik-adik. Pagi, 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 semangat. Baik, perkenalkan nama saya Vladimir Ezi Selamat Jenharu. Adik-adik bisa dipanggil Ezi. Saya berasal dari Bantar Manggarai Timur. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Gregory Saktiana Saputra. Adik-adik bisa manggil saya Glenn. Saya berasal dari HB, Manggarai Barat. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Perkenalkan, nama saya Andreas Santo. Adik-adik bisa panggil saya Kak Andreas. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Perkenalkan, nama saya Atana Shernia. Kalian bisa panggil Kananci. Saya dari Maluku. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Perkenalkan, nama saya Febri Rusino Dharma. Adik-adik bisa panggil saya Febri. Saya berasal dari Gombong. Adik, sekian perkenalan dari kakak-kakak semua. Nah, adik-adik tadi sudah tahu semua kalau nama-nama dari kakak-kakak sekalian, toh? Iya. Jadi, kalau nanti adik-adik lihat di jalan sampai jangan begini yang kayak acuh sekali ya, karena tadi kakak-kakak sudah memperkenalkan nama dan adik-adik sudah tahu. Maka kalau lihat di jalan, nah untuk selanjutnya di sini ke adik-adik kami akan menjelaskan materi kami itu tentang PHBS. Mohon disimak ya adik-adik. Jadi di sini Kakak Putri akan membawakan materi tentang perilaku hidup sehat. Untuk Kakak Putri, saya persilakan untuk membawakan materi. Oke, baik. Seperti yang adik-adik lihat di depan, materi kami hari ini yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Terlebih khususnya adik-adik di sini, kakak-kakak akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, terlebih khusus di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira dari adik-adik sekalian ini ada yang tahu nggak apa sih itu perilaku hidup bersih dan sehat? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu apa itu perilaku hidup sehat? Tidak tahu. Tidak ada. Baik, kakak akan menjelaskan tentang apa sih itu lingkungan sekolah ya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini, perilaku hidup bersih dan sehat itu adik-adik merupakan suatu perilaku di mana seseorang menerapkan perilaku kebersihan dalam kehidupan sehari-harinya dengan memperhatikan kesehatan adik-adik. Nah, di sini itu hidup sehat itu adik-adik merupakan hal yang seharusnya diterapkan oleh setiap orang. Karena manfaat yang didapatkan sangat banyak, mulai dari kesehatan jiwa dan raga hingga kefokusan dalam mengerjakan sesuatu. Nah, di sini adik-adik itu diharapkan untuk perlu menerapkan hidup bersih dan sehat. Mengapa demikian? Ada yang tahu adik-adik mengapa adik-adik itu harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat? Ada yang tahu nggak?
Adik-adik mungkin ada yang tahu kenapa kita harus menerapkan perilaku hidup yang sehat. Kira-kira ada yang tahu? Karena adik-adik tidak ada yang tahu, kakak-kakak di sini akan menjelaskan. Adik-adik itu bisa baca dari slide ini, yaitu karena mengapa sih adik-adik itu perlu menerapkan perilaku hidup yang sehat? Karena hal tersebut adik-adik dapat memberikan banyak manfaat untuk adik-adik, seperti yang dijelaskan pada slide di depan, yaitu adik-adik itu dapat memperoleh kesehatan jiwa dan raga serta kefokusan dalam mengerjakan sesuatu adik-adik. Nah, kemudian yang kedua itu adik-adik ada indikator atau contoh PHBS di sekolah. Dari adik-adik sekalian, ada yang tahu nggak apa sih indikator atau apa saja sih contoh dari perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat di sekolah? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, Kita ada yang tahu, ayo. Di sini. Tangan menggunakan sabun di air mengalir. oke, ada yang tahu lagi? Di sini ada yang tahu. Membuang sampah pada tempat Oke, ada yang tahu lagi? tidak menggunakan sekolah. Oke, baik adik-adik ya. Untuk lebih memperjelaskan, kakak akan menjelaskan di sini apa sih itu mencuci tangan. Nah, yang pertama itu indikator atau contoh PHBS di sekolah adik-adik ada mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Nah, di sini siapa yang suka mencuci tangan sebelum makan atau sesudah makan? Ayo. Jujur. Jujur. Oke, semuanya bagus. Tepuk tangan dulu. Ada yang tahu nggak mengapa kita harus atau diperlukannya mencuci tangan sebelum makan atau sesudah makan? Manfaatnya ada yang tahu nggak? Oke, di sini kakak akan menjelaskan. Nah, atau dari adik-adik sekalian ada yang tahu nggak bagaimana sih atau berapa langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Oke, di sini. Jadi adik-adik, cara mencuci tangan dengan baik dan benar itu terdapat 6 langkah. Nah, di sini kakak-kakak sekalian akan mempraktekkan cara mencuci tangan dengan baik dan benar, dan dimohonkan kepada adik-adik itu supaya dapat menyimak. Kakak Najib boleh geser ke sini. Baik, adik-adik perhatikan kakak-kakak sekalian ya. Yang pertama itu adik-adik harus meniru ya, melakukan apa yang kakak praktekkan di depannya. Ini adalah 6 langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama itu gosok telapak tangan kiri dan kanan ya, seperti ini di air yang mengalir ya adik-adik. Kemudian yang kedua itu punggung-punggung jari dilakukan secara bergantian ya adik-adik antara tangan kiri dengan tangan kanan. Oke, langkah yang ketiga itu adalah dengan cara menggosok sela-sela jari adik-adik. Perhatikan kakak-kakak yang di sebelahnya adik-adik ya. Kemudian langkah yang keempat itu gerakan dengan cara mengunci. Adik-adik membentuk tangan seperti ini, gerakan mengunci seperti ini. Oke. Gosok gerakan dengan arah berlawanan seperti ini ya adik-adik. Kemudian bergantian antara tangan kiri dengan tangan kanan. Nah, langkah yang keberapa sekarang? Ada yang tahu langkah kelima itu bagaimana? Langkah yang kelima itu adik-adik dengan cara menggosok menggunakan telapak tangan jari telunjuk ya seperti ini. Jari jempol. Secara bergantian ya. Setiap melakukan itu harus secara bergantian antara tangan kiri dan kanan. Oke, yang terakhir yaitu adik-adik. Ada yang tahu? Angkat tangan, yang tahu. Tahu ke tangan? Apa tadi ya sebentar ya? Oke. Langkah yang keenam adik-adik dengan cara menggosokkan ujung-ujung jari ini di telapak tangan. Begini adik-adik. Dilakukan secara bergantian antara tangan kiri dengan tangan kanan. Oke, baik. Itulah 6 langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sudah mengerti sekarang? Sudah siap untuk mempraktekkan cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Oke. Sekarang kakak-kakak mau tanya, pada saat mana sih kita harus mencuci tangan?
ada mengonsumsi jajanan yang sehat. Di sini siapa yang suka jajan sembarang? Ayo. Jujur. Jujur. Rata-rata semuanya ya. Rata-rata semuanya. Oke, adik-adik perlu diingat adik-adik. Adik-adik itu diharapkan untuk tidak mengonsumsi jajanan yang tidak sehat di kios-kios. Ada yang tahu nggak kenapa adik-adik itu tidak boleh mengonsumsi jajanan yang tidak sehat? Ada yang berasa. Iya, betul. Ada yang leluasa, kemudian Terus oke, betul, bisa sakit, ya? Iya, tidak baik untuk tidak sehat ya. Nah, adik-adik itu tidak boleh membeli atau mengkonsumsi jajanan sembarang di kios-kios. Jadi, utamakan adik-adik itu untuk membeli susu. Susu itu berguna untuk apa? Tubuh ya. Nah, kemudian adik-adik juga bila perlu mengganti jajanan itu dengan beli telur atau beli roti, susu ataupun makanan sehat yang lainnya. Bila perlu untuk kalau orang tua misalnya untuk kasih uang jajan, adik-adik sebaiknya tabung. Ya, utamakan untuk menabung dan membeli hal-hal yang berguna. Dan yang ketiga itu adik-adik juga bisa lihat di papan slide itu membuang sampah pada tempatnya. Oke, dari adik-adik sekalian, siapa sih yang suka membuang sampah sembarangan? Rata-rata ya, semuanya ya. Nah, perlu diingat adik-adik, untuk adik-adik sekalian diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mengapa demikian? Oke, ada yang tahu nggak? Mengapa kita tidak boleh membuang sampah? Oke, satu, menjaga kebersihan alam. Ada yang tahu lagi? Menjaga kebersihan diri kita. Oke. Halaman kelas. Oke, bersihkan alam kelas. Di sini ada yang tahu? Oke, biar terlihat lebih indah. Baik. Oke. Oke, agar lingkungan bersih. Ada lagi? Baik. Kakak akan jelaskan. Nah, perlunya adik-adik untuk adik-adik itu harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, jika adik-adik itu tidak membuang sampah pada tempatnya atau mau buang sembarang saja sampah itu, hal tersebut adik-adik dapat menimbulkan penyakit bagi adik-adik. Dan bukan hanya untuk adik-adik saja, tetapi juga untuk orang lain. Siapa itu orang-orang lain? Oke, orang tua maupun warga masyarakat di lingkungan sekolah. Oke. Nah, jika adik-adik di sini membuang sampah itu tidak pada tempatnya, itu adalah salah satu penyebab terjadinya atau penularan terjadinya penyakit. Jadi diusahakan untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Harus buang pada tempat. Tapi adik-adik, membuang sampah pada tempatnya itu bukan hanya diterapkan di sekolah saja, melainkan juga diterapkan di mana? Di mana? Angkat tangan, ayo. Di lingkungan masyarakat atau di rumah. Jadi di lingkungan masyarakat atau di rumah adik-adik itu tidak boleh membuang sampah sembarangan di jalan, di got ataupun di demikian. Nah, karena hal tersebut adik-adik dapat menimbulkan bencana lain, bukan hanya penyebaran penyakit. Nah, adik-adik tahu toh sekarang di sini itu musim hujan. Jadi musim hujan itu akan menyebabkan banjir ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya karena timbulnya sampah pada selokan. Oke, jadi perlu untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi setelah mendengarkan ini nanti adik-adik harus terapkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang keempat adik-adik yaitu melakukan kerja bakti bersama untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Ayo, siapa di sini yang suka melakukan kerja bakti atau gotong royong? Yang tidak angkat tangan ini berarti tidak pernah ikut kerja bakti dong di sekolah. Siapa yang tidak pernah ikut kerja bakti di sekolah? Yang ikut kerja bakti di sekolah siapa? Oke, semuanya ya. Nah, adik-adik di sini perlunya kita untuk ikut ambil bagian dalam kerja bakti atau Bersihkan lingkungan. gotong royong. Bukan hanya di lingkungan sekolah adik-adik,
tapi juga lingkungan masyarakat. Nah, di sini kita harus menjaga atau memperhatikan kebersihan dari lingkungan sekitar. Dengan lingkungan yang bersih, maka adik-adik juga akan memperoleh kesehatan. Oke adik-adik, yang kelima itu menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Di sini ada yang tahu apa itu jamban? Oke, seperti yang adik-adik lihat ini pada gambar, jamban itu toilet ya adik-adik, atau WC yang sering kita digunakan. Ya, kita itu harus bisa memperhatikan kebersihan dan kesehatan dari jamban yang adik-adik gunakan, baik di sekolah ataupun jamban yang adik-adik gunakan di rumah. Nah, tidak boleh membiarkan toilet kita itu kotor, karena hal tersebut adik-adik dapat mengundang atau sarang berkembang biaknya penyakit. Dengan begitu penyakit tersebut akan menyerang siapapun. Oke, siapapun. Nah, perlu diperhatikan untuk kita itu memperhatikan kebersihan toilet yang digunakan, karena jamban atau toilet yang kita gunakan bersih, tentunya hal tersebut dapat meningkatkan kesehatan dari tubuh kita semua. Oke, yang terakhir adik-adik itu tidak merokok di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada yang merokok enggak? Tidak. Ada yang pernah merokok? Tidak ada toh? Oke, diharapkan untuk tidak ada ya adik-adik. Karena merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan adik-adik. Ada yang tahu kenapa berbahaya? Membuat kita batuk. Iya, membuat kita batuk. Membuat susah sama dua Iya, apa baru? Mengganggu kesehatan. Ya, mengganggu kesehatan. Di sini adik-adik diharapkan atau dianjurkan untuk adik-adik itu tidak boleh merokok. Apalagi adik-adik ini masih dalam sekolah dasar kelas 5 ya. Kelas 5. Tidak boleh merokok atau tidak terlalu dekat dengan perokok, karena asap yang disebabkan merokok juga dapat mengganggu kesehatan dari adik-adik sekalian. Ya. Jadi setelah adik-adik mendengarkan materi pelajaran ini, nanti diharapkan untuk adik-adik itu bisa menerapkan indikator atau contoh PHBS di sekolah seperti yang kakak-kakak jelaskan tadi dari 1 sampai 6. Oke. Sampai di sini apakah adik-adik ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Adik-adik ada yang bertanya? Oke, tidak ada ya. Baik, kakak lanjutkan. Yang ketiga, kalau adik-adik tanya, apa sih manfaat dari PHBS di sekolah? Atau apa sih pentingnya atau kegunaannya dari kita menerapkan perilaku bersih dan sehat di sekolah? Nah, di sini adik-adik, seperti yang adik-adik lihat di papan slide, itu manfaatnya itu mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar para siswa, guru, serta masyarakat di lingkungan sekolah menjadi sehat dan meningkatkan rasa aman. Oke, nah di sini adik-adik, pentingnya adik-adik tadi untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang tadi kakak-kakak sudah jelaskan tadi ya. Karena hal tersebut adik-adik dapat memberikan banyak manfaat untuk adik-adik sekalian. Nah ini adik-adik, ada beberapa manfaat yang lain selain manfaat yang kakak jelaskan tadi. Yang pertama itu mencegah penularan penyakit. Nah, setelah adik-adik tadi menerapkan indikator atau contoh perilaku hidup sehat yang kakak jelaskan tadi, adik-adik itu dapat mencegah penularan penyakit. Kenapa hal tersebut dapat mencegah penularan penyakit? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Oke, baik kakak jelaskan. Karena mengapa sih manfaatnya itu mencegah penularan penyakit? Nah, karena adik-adik tadi sudah menerapkan perilaku hidup sehat yang kakak jelaskan tadi, seperti mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban yang sehat. Nah, adik-adik itu dapat mencegah penularan penyakit. Nah, yang kedua itu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.
dengan adik-adik juga tadi menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang tadi, adik-adik juga itu dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Dengan begitu, proses belajar mengajar antara adik-adik dan juga guru itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang ketiga adik-adik, meningkatkan proses belajar mengajar. Nah, di sini dengan lingkungan yang bersih dan sehat adik-adik, tentunya akan meningkatkan proses belajar mengajar antara adik-adik dengan guru. Materi apapun yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dapat berguna bagi adik-adik sekalian. Dan tentunya itu akan dapat menambah ilmu pengetahuan dari adik-adik sekalian. Nah, kemudian yang keempat itu meningkatkan citra sekolah yang positif. Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa manfaatnya itu dapat meningkatkan citra sekolah yang positif? Ada yang tahu nggak? Oke, karena tidak ada yang tahu, kakak-kakak jelaskan dan adik-adik cermati. Oke, kenapa dapat meningkatkan citra sekolah yang positif? Karena adik-adik, setelah adik-adik tadi menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang tadi, seperti mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jam yang sehat, mengonsumsi jajanan yang sehat juga, dan melakukan kotoran yang kerja bakti, dapat meningkatkan citra sekolah yang positif, yaitu di mana hal tersebut itu meningkatkan kebersihan dari sekolah. Tentunya kebersihan yang didapatkan atau kenyamanan yang didapatkan di sekolah tersebut meningkatkan citra sekolah yang positif. Nah, jika adik-adik tidak menerapkan contoh perilaku hidup bersih dan sehat yang tadi, tentunya citra sekolah akan berubah menjadi negatif atau buruk. Nah, kemudian yang terakhir adik-adik, yaitu meningkatkan kesehatan guru, siswa, dan masyarakat lingkungan sekolah. Nah, adik-adik, dengan adik-adik tadi menerapkan juga perilaku hidup bersih dan sehat tadi, adik-adik dapat menerima manfaat dari poin 1, 2, 3, dan 4 sekaligus 5. Nah, tentunya hal ini ya adik-adik dapat memberikan keuntungan bagi adik-adik, baik guru, ya guru bapak ibu guru yang mengajar ataupun masyarakat di lingkungan sekolah lainnya. Oke, baik adik-adik, sekian pemaparan materi dari kakak-kakak. Dan intinya tadi adik-adik itu bisa mencermati pemaparan materi yang diberikan dari kakak. Nah, waktu dan kesempatan selanjutnya akan kakak berikan kepada kakak Eja. Baik, di sini kakak akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah diberikan oleh kakak Putri tadi berkaitan dengan PHBS. Jadi PHBS ini tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kakak datang ke sini untuk memberikan materi ini tadi bukan hanya adik-adik mendengarkan saja, tapi adik-adik harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada di situ tadi mencuci tangan, jangan merokok, makan makanan yang sehat. Pokoknya mulai dari sekarang atau keluar dari ruangan kelas sebentar, kalau ada sampah di luar, pungut, buang di tempat sampah. Pulang dari sini sebentar, jangan lagi ada yang jajan-jajan sembarang, ya. Harus beli biskuit, beli susu, bila perlu menabung. Sampai di rumah sebelum makan cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Ada berapa lama cuci tangan tadi? Coba praktikannya. Coba yang masih ingat Nggak bisa. Berkaitan dengan materi di depan. Kalau ada yang mengerti, silakan ya. Kakak persilakan waktu dan kesempatan untuk adik-adik bertanya. Oke. Kalau ada yang belum mengerti tadi dari pemaparan materi dari kakak, silakan bertanya. Kakak-kakak yang lain juga nanti akan menjelaskan ulang tentang apa saja yang adik-adik tidak mengerti dari pemaparan materi tadi. Oke. Kadang-kadang bertanya ya. Angkat Yang tangan. mau bertanya, ayo. Siapa? Oke. Berdiri, perkenalkan nama. Dengar. Perkenalkan nama. Adik-adik semuanya harus mendengarkan, diam dan dengarkan. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kenalkan nama saya Priscilia Tresa Nasutriadi, bisa dipanggil Tresa. Oke, Tresa. Silakan bertanya.
Oke, pertanyaan itu mengapa sih kami harus membuang sampah pada tempat sampah? Oke, terima kasih ya Tresa untuk Berikutnya siapa lagi yang mau pertanyaannya? Ya itu yang kedua. Maju. Yang kedua, Silakan maju ke depan guys. Kenalkan nama panjang, terus nama panjang. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan nama saya Itu Saputra Zilau, bisa dipanggil Dede. Oke, baik, Bebe. Silakan bertanya. Terima kasih buat Terima kasih. Sebentar kamu jawab, silakan kembali ke tempat duduk. Ada lagi yang mau ditanya? Pertanyaan maju di depan. Oke, masuk ke depan, perkenalkan nama. Nama panjang, kemudian nama panggil ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Francisco Supardi, bisa dipanggil Efran. Oke, Prof, silakan bertanya. Kak, apa itu manfaat kesehatan? Oke, apa manfaat dari kesehatan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini juga. Oke, silakan. Yang perkenalkan nama. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan nama saya Carolina Javen, bisa dipanggil Keri. Iya, Mas. Saya mau bertanya apa arti dari Terima kasih. Oke, apa arti dari mengonsumsi Makanan makanan? yang sehat. Ada lagi ya? Ada lagi yang mau bertanya kak? Silakan maju. Oke, silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan nama saya Nurina Motivasi, bisa dipanggil Oke, nanti dari PHBS. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke. Baik, ada berapa tadi yang bertanya? Ada berapa yang bertanya tadi? Ada 5? Ada 5. Pertanyaan pertama tadi ada dari kakak Gresa. Oke, Gresa. Pertanyaannya tadi apa? Ya, mengapa kita harus membuang sampah sembarangan? Dari kakak-kakak Membuang sampah pada tempat. ya, membuang sampah pada tempatnya. Dari kakak-kakak mahasiswa, apakah ada yang mau menjawab? Oke, silakan kakak Nancy maju ke depan. Kakak Gresa. Oke, ada Gresa. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana kalau misalnya kita di sekolah atau dimanapun melihat hal-hal yang kotor, apakah enaknya dipandang atau tidak? Tidak. Manfaat membuang sampah pada tempatnya selain menjaga diri kita dari penyakit, kita juga bisa merawat lingkungan agar lebih terlihat indah. Sudah mengerti? Kakak ada tambahan sedikit dari jawabannya Kak Nancy tadi. Kenapa sih harus buang sampah pada tempatnya? Yang pertama itu, kalau kita nggak buang sampah sekarang tempat lagi sekarang kan hujan loh. Nah, kalau sampah yang menumpuk itu pasti akan mengundang nyamuk. Karena kalau nyamuk toh, nah nyamuk ini dapat menyebabkan penyakit menular. Kalau nyamuk gigit kita, terus gigit lagi ke orang lain, itu akan menyebabkan apa? Kalian terkena sakit. Kalian tahu DBD? Demam berdarah. Ya, itu DBD itu disebabkan oleh nyamuk. Kita nyamuk. Jadi adik-adik itu harus membuang sampah pada tempatnya. Sudah mengerti toh? Siapa lagi yang bertanya tadi? Pertanyaan kedua tadi dari Beben. Oke, dari KKBB. Silakan Apa KKBB. pertanyaannya tadi? Kenapa? Kita tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Oke. Oh, kenapa harus jangan rokok? Iya, karena umuran Habib berapa tahun? Umur? Iya, tidak boleh rokok. Umur 9 tahun tuh. Jadi dari segi umur saja anak sudah tidak boleh merokok. Karena yang boleh merokok itu hanya orang-orang dewasa, hanya orang tua deh. Kalian tidak boleh merokok. Karena merokok itu dapat merusak kalian punya organ tubuh. Apalagi kalian ini dalam usia tubuh kembang. Kalian tahu tubuh Masih kembang? dalam usia Masih dalam usia pertumbuhan. Jadi kalian tidak boleh merokok, oke? Kalau ada teman yang ajak gini, Beben, ayo merokok. Bilang gini, tidak boleh. Tidak boleh. Begini kakak dari Unika bilang tidak boleh merokok karena kalau merokok saya bisa sakit. Saya punya organ tubuh bisa rusak. Oke? Adik-adik tahu apa dampak dari merokok? Paru-paru. Kerusakan paru-paru. Oke? Terus ada yang lain dampak dari kalau kita itu merokok?
Sangat tenggorokan. Gigi kuning juga. Itu kalau merokok, gigi kuning. Jangan merokok, oke? Ya, kan. Oke, siapa lagi yang bertanya? Pertanyaan selanjutnya dari siapa? Oke, siapa? Gimana cara Mengonsumsi makanan. Mengapa kita harus mengonsumsi makanan atau jajanan yang sehat? Nah, seperti yang tadi kakak jelaskan adik-adik, perlunya kita itu untuk mengonsumsi makanan yang sehat. Tentunya adik-adik, hal tersebut akan berguna atau bermanfaat bagi kesehatan atau tumbuh kembang dari adik-adik. Nah, misalkan adik-adik itu mengonsumsi sembarang makanan yang tidak sehat di kios-kios, tentunya itu akan berdampak pada kesehatan adik-adik. Nah, di sini adik-adik, imun adik-adik akan menurun dan hal tersebut akan memicu penyakit. Adik-adik itu daya tahan tubuh adik-adik itu akan menurun. Tentunya hal itu akan memudah penyakit untuk menyerang adik-adik. Nah, jika adik-adik itu terserang penyakit, maka siapa yang susah di sini? Susahnya itu juga di orang tua, tapi untuk sakitnya itu kita tanggung sendiri. Tapi lebih susahnya itu kepada orang tua yang telah merawat kita saat kita sakit. Baik pentingnya kita untuk mengonsumsi makanan atau jajanan yang sehat. Sampai di rumah nanti adik-adik harus menerapkan atau mempraktekkan apa yang kakak bicarakan atau jelaskan atau paparkan di sini dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat. Atau tadi dengan cara apa sih untuk adik-adik tidak mengonsumsi makanan yang tidak sehat? Dengan cara apa? Menabung. Baik, pertanyaan selanjutnya. Adik-adik ada apa? Adik-adik tahu contoh dari salah satu contoh dari makanan sehat. Jajanan sehat, jajanan sehat. Satu-satu. Satu-satu. Kamu dengarkan apa? Jajan. Mana? Ini roti. Setelah selain susu. Selain susu ada yang biskuit. Ya, makanan sehat ada banyak ya. Tapi biskuit juga teman-teman bukan biskuit yang sembarangannya, yang betul-betul mengandung bahan-bahan yang dapat meningkatkan kesehatan dari adik-adik. Jadi tidak boleh memilih jajan-jajan yang sembarangannya. Siapa lagi yang bertanya tadi yang belum dijawab? Nunggunya dari mana? PHBS. Oke. Kakak jelaskan ya. Jadi apa tadi arti dari PHBS? Arti PHBS ini perilaku hidup sehat dan bersih. Jadi itu kakak sudah berikan dari contoh-contoh dari makanan sehat, terus membuang sampah, itu tadi bagian dari PHBS. PHBS itu tentang kita bagaimana kita punya cara untuk berperilaku sehat. Bisa diterima? Mengerti dong? Nah, di sini adik-adik, perilaku hidup bersih dan sehat itu merupakan ajakan untuk kita atau sesuatu hal yang perlu kita terapkan di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah ya. Nah, adik-adik itu bukan hanya menerapkan PHBS ini hanya di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Di rumah juga bisa dengan cara apa? Ada yang tahu? Menjaga kebersihan rumah, dengan juga dengan yang paling penting itu adik, menjaga kebersihan dari diri adik-adik sendiri. Nah, percuma kan kalau kita menjaga kebersihan lingkungan, tapi kebersihan diri itu tidak dijaga. Nah, perlunya adik-adik untuk adik-adik itu menjaga kebersihan diri dari adik-adik dengan cara mandi, sikat gigi, sikat gigi. Oke, ada yang tahu mandi itu berapa kali sehari? 3 kali sehari. Masa 3 kali? Ya, Ada yang 3 kali enggak? Minimal mandi itu adik-adik 2 kali sehari, pagi dan sore. Oke. Minimal mandi adik-adik 2 kali sehari, yaitu pagi sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari kita. Nah, kemudian yang kedua itu pada saat kita Selesai beraktivitas atau menjelang sore. dan setelah aktivitas. Ya, jadi adik-adik nanti sampai di rumah itu terapkan mandi 2 kali sehari. Jadi adik-adik itu setelah pulang bermain itu harus mandi.
bakteri yang lengket di tubuh adik-adik itu dapat dibersihkan dengan cara kita mandi. Oke, itu saja. Baik adik-adik, itu saja materi dari kakak. Satu yang belum dijawab. Ya. Baik, apa tadi pertanyaannya? Oke, baik, apa maka dari kesehatan? Adakah dari kakak-kakak mahasiswa yang lain yang mau menjawab? Kakak lain mungkin bisa. Kakak Iji. Ada yang mau tanya? Nana mungkin bisa menjelaskan, bisa ya? Di sini ada. Atau begini, adakah dari adik-adik yang lain Yang sudah mengerti tadi yang bisa menjelaskan dari kesehatan? Kesehatan, apa sih kesehatan? Masa kakak sudah panjang kali lebar jelas depan, masa ada Agak jauh dari penyakit. Oke. Ya, oke, baik. Apa lagi? Yang lagi, Penyakit menghindari dari tubuh kita. kedua, terus siapa lagi? Agar tubuh kita sehat. Oke, baik. Di sini adik-adik kakak akan menjelaskan apa sih manfaat dari kesehatan atau mengapa sih kita harus sehat. Nah, adik-adik, di sini jika kita tidak menerapkan kehidupan dalam hidup sehat, tentunya kita akan lebih mudah untuk terserang penyakit. Pentingnya kita itu menjaga kesehatan. Pentingnya atau manfaatnya kesehatan adik-adik supaya kita itu bisa beraktivitas dengan baik setiap harinya. Jadi bila kita sehat, tentunya aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar. Tapi di saat kita sakit, tentunya hal tersebut itu akan mengganggu aktivitas kita. Siapa di sini yang sakit masih bisa beraktivitas dengan baik? Ayo, siapa? Tidak ada kan? Nah, itulah manfaat dari kesehatan adik-adik supaya kita itu bisa atau mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan tanpa ada gangguan kesehatan. Oke, baik, bisa diterima. Bisa bu. Oke, baik adik-adik, dari jawaban dari kakak-kakak sekalian tadi, apakah adik-adik bisa terima, bisa cermati? Bisa. Berarti kesimpulannya adik-adik siap untuk menerapkan PHBS di sekolah maupun di rumah? Siap atau tidak? Siap. Siap. Ya. Adik-adik bersedia atau siap untuk menerapkan PHBS di sekolah maupun di rumah? Siap. Nah, siap atau tidak? Siap. Baik. Nanti kalau kakak-kakak lihat pas selesai atau keluar dari ruangan ini, adik-adik sampai di depan sana nanti tiba-tiba buang sampah sembarangan, maka itu artinya adik-adik tidak mencermati pemaparan materi dari kakak-kakak sekalian ya. Jadi diharapkan untuk adik-adik tadi mengerti dan melihat brosur yang tadi kakak-kakak sudah bagikan. Di situ ada terpapar atau dijelaskan untuk adik-adik menerapkan PHBS di sekolah ataupun di rumah. Kalau di rumah juga, sampai di rumah ada yang buang sampah sembarangan tempat. Kalian bilang gini, aduh om atau tante atau kalian punya adik atau kalian punya kakak bilang gini, kakak tidak boleh buang sampah sembarang tempat, bisa? Bisa. Intinya di sini adik-adik juga itu harus bisa mencari role model untuk orang lain. Adakah yang tahu apa itu role model? Tidak. Oke, role model itu adik-adik di mana adik-adik itu sebagai contoh atau pemberi contoh. Nah, misalnya kan di lingkungan masyarakat, adik-adik itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini di satu sisi orang lain itu melihat, itu anak kok bisa ya masih kecil begitu, dia sudah tahu cara membuang sampah pada tempatnya, dia sudah tahu cara menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, di sini itu tanpa adik-adik sadari, adik-adik sudah menjadi role model atau contoh untuk orang lain. Di sini, nah di hal ini adik-adik itu akan memikat orang lain untuk melakukan apa yang adik-adik lakukan dengan cara menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan lingkungan. Ya, kebersihan lingkungan. Oke, baik adik-adik, sekian pemaparan materi dari teman-teman sekalian, teman-teman kakak perawat ini, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, terutama atau lebih khususnya di lingkungan sekolah tadi.
Nah, di sini diharapkan untuk adik-adik tadi sudah mendengar, mencermati, serta menerapkan apa saja contoh dari PHBS ini di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat ya. Oke, baik, sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya adik-adik, dan juga terima kasih untuk yang sudah bertanya tadi ya.